الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan pimpinan PG Kebun Agung, berikut para staf. Yang saya muliakan Ketua Takmir Masjid Al-Abrar dan para jamaah sekalian, serta pasukan pilot, penerbang, dan undangan semua yang hadir dalam kesempatan ini, yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji, insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya bersyukur bisa kembali bertemu silaturahim dengan jamaah Masjid Al-Abrar yang beberapa bulan yang lalu saya ngisi pengajian mak-mak Kebun Agung. Apa istilahnya? Namanya apa, Bu? Iya. Dan alhamdulillah malam ini kita berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan terus sehat walafiat. Sehat itu artinya sehat jasmani, walafiat itu sehat rohani. Digabung jadi satu menjadi sehat walafiat. Jadi kalau penjenengan mireng kalimat wal-afiyah itu berarti sehat rohani. Kalau as-sihah berarti jasmani. Kalau sihah wal-afiyah, jasmani dan rohani sehat. Itu penting. Ada lagi satu, wal-iktisadiyah, harus sehat juga. Jadi yang perlu sehat itu 3, Bu. Yang perlu sehat itu 3. As-sihha wal-afiyah wal-iktisadiyah. Artinya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Paham ya? Masih sehat jasmaninya, rohaninya sehat, kanker kantong kering, ancur pesena telur, tekor pesena pentol. Atau kantongnya basah, banyak duitnya, rohaninya sehat, cuma enggri-enggrian, udune telu jebrot loro karisito. Lo ngono kuwi ora iso berangkat nang menyang masjid, ya berarti tidak sehat, tak enak. Atau sehat jasmaninya, ekonominya sehat, tapi rohaninya gendeng, miring, mencelek, naudzubillah. Maka yang terpenting itu seperti kula panjenengan malam ini, sehat jasmani, wal afiyah rohaninya juga sehat, wal iktisadiyah ekonomi juga sehat. Buktinya dompeti tebel, entah itu isinya sapu tangan atau isinya koran dilempit-lempit. Nggak, kalau yang hadir ini ternyata
tumpuan ATM luar biasa. ATM itu isine mbugaro. Hadirin yang saya muliakan, tema yang akan kita angkat malam ini integrasi Islam dan teknologi. Nah, diakui atau tidak, akhir zaman ini memang kita harus mengikuti yang namanya kemajuan teknologi. Ya, jangan jauh-jauh bicara teknologi. Jangan jauh-jauh. Di antaranya adalah medsos. Gitu. Anak-anak kita jangan sampai menjadi korban daripada medsos. Anak-anak kita jangan sampai menjadi korban dari kejahatan medsos, media sosial. Ya. Orang tua harus selalu ngecek apa isi daripada HP-nya. Kalau enggak gitu, hancurlah generasi bangsa ini. Islam suka kepada kemajuan. Islam suka kepada ilmu pengetahuan. Tapi menyikapi teknologi yang akhir-akhir ini marak dengan isi maksiat-maksiat, ini harus diperangi. Kalau orang tua itu diam, ya, ar-ridho bil maksiati, ridho terhadap maksiat yang dilakukan anak-anaknya, maksiatun, itu sudah termasuk maksiat. Ar-ridho bil maksiati, maksiatun. Diamnya orang tua terhadap maksiat yang dilakukan oleh anak-anak kita, berarti orang tua itu maksiat sudah dengan diamnya itu. Ini bahaya. Bahaya. Kemarin saya baca kitab Al-Hilyatul Auliya. Di situ ada keterangan, bahwa an-nasu salasatu asnaf, bahwa manusia itu ada 3 macam golongan. Nah, jadi tahun-tahun ulangi nggih. An-nasu salasatu asnaf, manusia itu ada 3 golongan. Ingat-ingat, ini keluar di ujian. Yang pertama, sinfun yusbihul malaika. Golongan pertama, manusia yang menyerupai malaikat. Yang kedua, sinfun yusbihul bahaim. Kelompok manusia yang ketiga adalah kelompok manusia yang menyerupai binatang. Yang ketiga, sinfun yusbihus syayatin. Kelompok yang ketiga, kelompok manusia yang menyerupai setan. Naudzubillah ya. Hadirin yang saya muliakan, yang saya baca ini ada di dalam kitab Hilyatul Auliya. Ternyata jauh sebelumnya, puluhan tahun yang lalu, itu saya menemukan keterangan ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di situ diterangkan, oh ternyata gini. Kalau saya praktekkan itu begini, Pak. Apa ini?
antena TV. Ya, antena TV. Golongan pertama yang di atas ini al-malaika. Kelompok yang paling bawah al-bahaim atau al-hayawanat, hewan. Nah, yang di tengah ini al-insaniyah. Ya, kelompok kula panjenengan. Al-malaika, al-insaniyah, al-hayawanat atau al-bahaim. Itu apa di dalam kitab apa tadi? Ihya Ulumuddin. Tapi ternyata di dalam keterangan Hilyatul Aulia dalam kitab itu diterangkan seperti tadi itu, penjabaran. Jadi yang saya baca puluhan tahun yang lalu di dalam kitab yang berbeda itu menerangkan keterangannya juga sama. Ya. Misalnya ini bicara tentang yusbihul malaika. Apa kira-kira yang menyerupai malaikat? Misalnya ketaatannya. Ketaatan baik pada Allah dan Rasul. Ketaatannya. Bahkan kadang-kadang kalau ada manusia yang kelewat ketaatannya jauh lebih bagus daripada malaikat, ini bisa melebihi malaikat kemuliaannya, Bu. Kemuliaannya itu bisa melebihi malaikat. Seperti Nabi Muhammad. Itu jauh melebihi malaikat. Tingkat kedudukannya di sisi Allah, tingkat kemuliaannya di sisi Allah itu melebihi malaikat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini maka kita beruntung menjadi hamba menjadi umatnya. Menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad ini beruntung banget. Karena kita akan kecipratan kemuliaannya. Insya Allah. Sing banyak baca salawat. Salawat ayo salawat. Wong malaika wong Gusti Allah wae salawat. Salawat ayo salawat. Wong malaikat wae salawat. NKRI harga mati salawat sampai mati taubat sebelum mati. Ini ajakan-ajakan seperti ini. Wong Gusti Allah wae salawat. Mosok awa-awaan anti salawat. Kucluk jenenge. Wong malaikat wae salawat. Mosok awa-awaan gak gelem salawat. Dadi kucluk jenenge. Ana wong malah melarang-larang salawat. Oh. Wong mengong niku. Ya. Wong Gusti wae, Gusti Allah wae salawat. Malaikat wae salawat. Luar biasa. Mila mudah-mudahan kita istiqomah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ndak bisa solawat yang panjang, silahkan solawat yang pendek. Solawat Jibril gak apa-apa. Ya apa solawat Jibril nih? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu solawat
Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tak kira wasallim. Jadi dulu tak akan terangkan. Kalau di depan sholat, maka di belakang wassalam. Kalau di depan Allahumma sholli, maka di belakang wassalim. Ternyata wis pinter-pinter ibu-ibu. Alhamdulillah. Dulu itu ada yang ngimami tahlil. Dari awal baca sholawatnya tak titeni. Salah pandak wong iki. Ngimami tahlil. Di tengah-tengah kan ada sholawat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Kan gitu nggih? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu, lah ini sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jangan kabeh dibaca wasallim. Lihat-lihat dulu. Kalau depannya sholat, maka di belakang wasallim. Kalau di depan Allahumma sholli, maka di belakang wasallim. Jangan keliru. Jangan keliru. Itu berkaitan dengan wawu ataf. Ya. Hadirin yang saya muliakan, itu yang pertama ya. Sinfun yusbihul malaikah. Waduh. Ihunya malaika, malaika. Hadirin, rin. Ehonya. Yang kedua, sinfun yusbihul bahaim. Yang kedua itu adalah golongan manusia yang menyerupai binatang. Naudzubillah. Ya apa binatang niku? Ternyata ada pada diri seseorang. Ya Allah, naudzubillah. Naudzubillah ya Allah. Misalnya hewan itu suka rumputnya tetangga. Karena alasannya jauh lebih hijau. Ya, itu kalau manusia menyerupai binatang, itu bisa belarah ke bojone tangga. Paham ya? Halo? Paham ya? Maksudnya ini loh. Menyerupai binatang. Lah binatang itu suka rumput hijau, belarah ke rumputnya orang, katanya lebih hijau. Di omahe wis ana rumput, padahal jauh lebih empuk. Kalau empuk lebih enak. Kok sik belarah ke rumput tetangga. Oh, berarti manusia model ngoten niku yusbihul bahaim, menyerupai hewan. Ini dalam loh ini kalau kita kaji nih. Yusbihu al-bahaim. Kalau pertama yusbihul malaika, menyerupai malaikat. Ya, misalnya mengurangi tidur. Ono malaikat ngorok-ngorok? Ka ono. Ngempet nafsu, karena malaikat tidak punya nafsu. Nate tumun ta wonten malaikat gendaan.
Enggak ada. Ono malaikat selingkuh. Wah. No. Jadi kalau manusia menyerupai malaikat itu di bidang ketaatannya. Jadi di bidang ketaatannya itulah sesungguhnya yang akan merubah diri manusia lebih mulya. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan mulia di dunia, mulia di akhirat. Allahumma ada manusia yang niru-niru hewan. Ya, gak roh aturan, gak roh hukum, gak paham dengan halal haram. Ya, sing dipangan haram, sing diminum haram, yang dipakai haram, yang ditempatin rukuk dan sujud sengketa hasil rampasan omae ponakane. Aduh, ya apa ngono iku. Naudzubillah summa naudzubillah. Wong ana model ngoten niku. Makanya berlindung kepada Allah. Caranya bagaimana? Menambah ilmu. Purun ngaji ngeten iki. Lah kalau sudah purun ngaji biasanya selamat. Lah wong niku sering ngaji maka menjadi beda dengan yang tak ngerti. Ya, surat Az-Zumar ayat 9 itu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak usah dijawab ini. Ayat ini tidak perlu dijawab, pertanyaan. Memang bentuknya pertanyaan, tapi oleh Allah disuruh renungi. Innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi yang bisa merenungi ayat ini adalah dosen atau mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ulul Albab, kampus Ulul Albab. Tapi jangan dimaknai seperti itu. Ya kita ini ya. Masya Allah. Oleh karena itu para rawuh kosdere, kalau orang sering ngaji ngeten niki nggih hadir. Oh ini jangan diremehin. Ngaji seperti ini jangan diremehin. Ya.
Ngaji seperti ini jangan diremehin. Pahalanya teramat sangat besar. Di dalam kitab Sahih Muslim, ada dalam kitab Sahih Bukhari, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Orang ngaji ngeten niki mustami seperti ini selalu tak lepas dengan doa-doanya malaikat. Jadi kalau panjenengan saat ini, detik ini memperoleh doanya malaikat. Ya apa doanya? Satu persatu ini Pak. Satu persatu ini didoain oleh malaikat. Saat ini langsung berlangsung ini. Di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim itu diterangkan. Ternyata doanya malaikat, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Artinya satu-satu ini didoain oleh malaikat. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah, sayangi orang ini. Kalau malaikat yang berdoa, hadirin, malaikat yang mengamini, malaikat yang berdoa, malaikat yang lain yang mengamini, itu tingkat diterimanya 100%. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah maksiat. Karena malaikat tidak pernah maksiat. Malaikat tidak pernah selingkuh, tidak pernah korupsi. Malaikat tidak pernah niko-niko. Malaikat termasuk makhluk Allah yang lurus, taat. Mudah-mudahan yang dimaksud dengan sinfun yusbihul malaikat niku kula panjenengan insyaallah. Allahumma amin. Makanya jangan sampai manusia itu yusbihul bahaim, menyerupai hewan. Apalagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Sinfun yusbihul syayatin. Kelompok yang ketiga adalah manusia yang menyerupai setan. Di Quran itu Pak sudah dijelaskan. Di Quran sudah dijelaskan. Setan itu ada dua jenis. Setan itu ada dua. Apa kata Al-Quran? Setan itu minal jinnati wan nas. Leka jin jun manusia. Kerjaannya setan satu, nopo ngisro. Dalilnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Gimana Bu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu kerjaannya satu, nopo ngisro. Ini ku Gusti Allah loh sing sanjang. Setan itu kerjaannya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya ngisru. Dadi lek ana menungso uripe mong ngisru berarti setan. Ndase ireng, doyan pecel. Hati-hati. Hati-hati saestu menyerupai. Kata-kata menyerupai ini bahaya Pak. Ya. Kata-kata menyerupai ini kan ya sok-sok yo dirinya itu. Padahal setan itu panggenane yo di neraka. Naudzubillah. Naudzubillah. Makanya lah
Ono menungso dikatakan simfun yusbihu syayatin. Ini saya kaget. Moco kitab niku ya Allah gitu toh. Ya Allah, ya Allah. Ono menungso kok koyok setan. Ngisro uripe. Pindah yang disebut dengan menyerupai setan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Saya tidak kemana-mana. Kok beda ya rasanya? Apakah ini? Hah? Luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, keterangan sekarang sing nomor 3. Sinfun yusbihu syayatin. Kerjaannya sudah saya kasih tahu tadi. Ngisruh. Jenisnya ada 2. Minal jinnati wan nas. Leka jin, jun. Menungso. Sekarang kenyataannya. Saya kasih tahu dulu. Ada resep di dalam Al-Quran. Lek kepingin tidak tembus, ya. Lek kepingin tidak tembus godaan setan, menurut Al-Quran, 1. Jaga hati, bersihkan hati sampai hati itu menjadi ikhlas. Itu yang tidak akan pernah tertembus oleh setan. Mana dalilnya? Surat Shad ayat 82-83. Bunyinya, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Shad 82. Iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, akan aku goda semua manusia. Shad 83-nya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali di hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Itu yang tak mampu saya goda ya Allah. Ya Allah, izinkan aku menggoda manusia semua, kecuali di antara hamba-hambamu yang hatinya bersih, terjaga, ikhlas. Itu yang tak mampu aku jamah. Katanya sinten? Iblis. Katanya setan, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya ikhlas, itu tak mampu aku jamah. Tak mampu aku jamah. Tak mampu aku goda. Apa yang dapat kita ambil dari ayat ini? Kira-kira, napa kira-kira? Halo? Kira-kira apa yang bisa kita lihat, yang kita bisa ambil? Ya, betul. Jagalah hati, jangan kau kotori
Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jaga hati. Kalau hati kita jaga, hati tetap bersih, insya Allah menjadi mukhlisin, menjadi orang yang ikhlas itu mudah. Baterainya kurang 5 menit. Inilah. Tak matiin wis. Ntar ya. Tak matiin.